Jadi yang diajarkan oleh Buddha itu bukan menghilangkan seperti hal-hal seperti itu. Karena hal-hal seperti itu tidak bisa kamu hilangkan, tapi nantinya akan bisa kamu tanggulangi. How? Hanya dengan menerimanya. Hanya dengan accepted bahwa hidup itu seperti itu. Nah, ajaran Buddha selama 45 tahun ini adalah teknik-teknik untuk just doing that, untuk menanggulangi ini. It's clear, right? Ini sutra pertama Buddha sudah ngomongkan, ini jadi kekeliruan kita di dunia ini. Pertama-tama jelas bahwa kita salah ngerti tentang hidup ini. Salah paham. Salah anggap. Bahwa kita yang anggap bahwa ada kemungkinan benar-benar untuk bisa semuanya perfect. Itu impossible dream. Enggak mungkin. Lalu apakah berarti kita tidak akan menjadi bahagia? Nah, di sini kata bahagia ini menarik. Nanti oleh Buddha diterangkan, absolutely you can. Pasti bisa. Tapi bisanya itu tidak seperti bahagia yang kita mengerti, yaitu bahagia yang artinya terpenuhi semua keinginan kita, misalnya. Sama bahagia. Bukan seperti itu, tapi bahagia dengan kita ngerti justru keadaan ini seperti ini. Nah, dalam hal ini sebetulnya Johnny itu taught really good example. Dia selalu dalam setiap saat bisa paling tidak berusaha menerima apa yang ada pada saat itu. It's so difficult. And he did it so well. He did it so well. Makanya sebetulnya ajaran Buddha untuk 45 tahun kemudian itu hanya untuk nerangin jurus-jurus menanggulangi ini. Jadi yang penting mungkin ya pertamanya kita berusaha sedikit demi sedikit merubah cara pandang kita, mengharap bahwa pada suatu hari, pada suatu posisi kita akan semua bahagia. Kita akan memiliki kebahagiaan yang sempurna ini. Mungkin kalau saya sudah punya sekian T, atau mungkin kalau saya sudah bisa umurnya lebih sekian. No, cannot. Jadi sistem agama Buddha ini nanti yang ditumbuh kembangkan adalah keterampilan kita dalam hidup menghadapi apapun yang muncul. Saya ulangi ya. Jadi jurus utama Buddha Dharma yang diajarkan adalah keterampilan kita, our skill, life skill, menghadapi apapun yang muncul, yang kita alami dalam setiap saat. Terus kemarin kita membicarakan, ternyata hanya ada 8 hal yang membuat hidup kita ini berpusing di dunia ini. Cuma 8. Ada 8 hal. 4 pasang sebetulnya. Yang pertama, kita ini senang mendapatkan, nggak senang kehilangan. Ya, cara kasarnya ya, kita senang untung, nggak senang rugi gitu lah. Tapi tidak cuma itu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu, what's in it for me? Apa yang bisa kita harap dapatkan? Kita nggak senang. Pasangan pertama. Yang kedua, kita ini senang derajat, nama baik. Paling nggak senang kalau dianggap mempunyai nama buruk atau disebut. Pasangan kedua. Pasangan ketiga, kita ini paling menderita kalau kita dicela orang. Tapi kita paling senang kalau kita dipuji.
Nah, kemudian yang terakhir, kita ini lebih pilih nyaman daripada tidak nyaman. Ini bukan sesuatu yang jelek kan, 4 ini. Tidak ada salahnya loh, pilih nyaman daripada tidak nyaman. Tidak ada orang yang waras milih tidak nyaman, itu nggak ada. Jadi yang dikatakan oleh Buddha, Lokavivati Sutta ini, di dalam sutra ini, Buddha menjelaskan, look guys, ada 8 hal ini dalam hidupmu. Kamu harus tahu ini. Akan ada 8 hal seperti ini. Jadi kalau ini terjadi, kamu jangan, kalau lagi senang, senangnya luar biasa, pengen terus-menerus seperti itu, nanti kalau lagi susah, kamu merasa dunia ini hancurnya luar biasa, ketakutan luar, terus-terusan seperti ini. Sebab ini akan seperti angin, yang beliau menggunakan kata angin sebetulnya. Vipati, yang memutar dunia, yang memusing dunia ini. Ada 8 hal. Nah ini kalau kita pelajari, ya memang seperti itu sebetulnya. Kalau kita kehilangan sesuatu, nah lalu dikatakan Buddha malah jelas sekali dalam sutra ini mengatakan, sampai nanti kamu jadi arhat pun masih mengalami seperti ini. Tapi beda dengan kita-kita. Kalau arhat mengalami ini, beliau tahu, ya saya lagi senang. It's fine. Oh, saya lagi nggak senang. That's okay. Ya kalau mau misalnya sedih, ya sedih. Kalau mau senang, ya senang. Tapi jangan berlarut-larut, apalagi menganggap ini hal yang luar biasa yang tidak sepatutnya terjadi untuk kita. So, dengan pengertian semacam ini, sebetulnya message dari Buddha Dharma itu understand your life. You know, please, ngertikanlah. Hidup itu memang seperti itu. Apakah salah kalau ingin sukses? Absolutely not. Bahkan kalau bisa sukses, harus sukses. Why? Karena nanti akan jelas bahwa dengan adanya kesuksesan semacam ini, kamu akan merasa lebih nyaman. Nyaman nih, itu. Bukan berarti kalau jadi Buddhis harus merasa tidak nyaman untuk mengajari. No. Jadi di sini, udah itu hanya mengingatkan, nih loh, kalau nanti ini terjadi dalam hidupmu, sadarilah, that's exactly what's happening. Nah ini kalau dalam kata-kata Sanskertanya palingnya itu serem-serem istilahnya. Definisinya juga akan sangat menjelimet sehingga mungkin message-nya nggak jelas. Tapi intinya seperti itu, right? So you got it right. Nah untuk itu lalu tema dari this 3 days itu dari mana dan kemana, right? Datang dari mana ke mana. Jadi first is about kesusahan kita, penderitaan kita. Datangnya dari mana, perginya dari mana. Nah ini bisa dijawab sekarang. Mulai sekarang bisa dijawab sebetulnya. Datangnya ya karena kita manusia memang. So it's fair, it comes. Pasti akan datang. Penderitaan kita, kesusahan kita. Karena apa? Badannya begini, pikirannya begini, kondisinya seperti ini, dan keadaannya yang selalu akan berubah-ubah, dan sebagainya. Number one. Tapi terus yang menarik ini, tadi loh, dari ke-8 ini kan ada yang tulis, kamu seneng nyaman, nggak seneng nggak nyaman. Ya kan? Do you think it's fair? Well, I think so. Absolutely. Sebagai manusia, sangat bodoh sekali kalau kamu milih nggak nyaman. Dan itu bukan yang dianjurkan oleh Buddhis. It's absolutely okay. Asal kita tahu bahwa nyaman ini pun akan berubah. Jadi intinya apa sih? Ya pada waktu nyaman, you just enjoy it.
Jangan pikir bahwa ini akan last forever. Dan jangan bilang orang Buddhis nggak boleh menikmati cookie dough ice cream gitu. It's wrong. Sebab saya kira kalau nanti kita jadi Buddha, memang dulunya suka cookie dough ice cream, mungkin Buddhanya juga megang cookie dough ice cream all the time. Because that's what happiness was. Why not? Asal dia tahu bahwa kalau nggak ada itu ya oke sih. Tapi kalau jadi dalam Buddha Dharma yang ditegaskan itu bukan senang atau tidak senangnya, tapi keterikatan pada subjek-subjek, objek-objek yang membuat kamu senang atau membuat kamu tidak senang ini. Keterikatannya ini loh, biang keroknya. Ini sebetulnya poinnya. Makanya dari permulaan, sebetulnya message-nya loud and clear. Nah, terus 45 tahun, Buddha ini nerangkan teknik-teknik untuk nanggulangi ini. Setelah ada 8 waktu hari Sabtu ya di Sinar Dharma, saya menceritakan di Borobudur itu kita lihat banyak arca-arca, ratusan. Itu tiap jurusan timur, selatan, barat, utara, ini arcanya beda-beda. Kelihatannya hampir sama, tapi arcanya beda-beda. Di bagian timur itu mempunyai mudra tertentu, bagian barat itu menyimpulkan juga menerangkan bahwa dalam mengingatkan. Jadi begitu lihat Borobudur, lihat arca-arca, itu kita diingatkan seperti ini. Misalnya bagian timur itu arca aksobya, artinya menimbulkan penolakan. Bagian barat, menghadap jurusan barat, ini arca Amitabha. Ini Amitabha ini lust, keinginan, ketertarikan, doing that. Dua hal ini, penolakan dan ketertarikan. Terus yang sebelah selatan, dari sini, jadi kita mulai dari bagian timur, terus yang bagian selatan ini namanya Ratna Sambhava. Ratna Sambhava ini menyimpulkan arogansi, kesombongan. Lawannya yang namanya Amoga Siddhi, ini bagian utara, ini warnanya hijau, menyimpulkan iri hati, cemburu. Apa tuh artinya? Di sini ini luar biasa sekali. Juga dalam Buddha Dharma ini dikatakan kita ini cuman punya 4 hal ini yang bikin kita ini selalu merasa nggak nyaman. Pergulatan kita, penderitaan kita, kegundahan kita itu hanya disebabkan oleh 4 hal ini. Nanti 5 berikut yang paling atas yang kemarin Pak Ismail mengatakan moha. Apa tuh tadi? Jadi kalau kita di dalam hati kita, yang ada itu cuman setiap saat dalam kita, selama we are alive, dalam hidup ini, kita ini selalu milih yang mana yang membuat kita bahagia, yang mana yang membuat kita tidak bahagia atau tidak nyaman. Selalu di dalam hati kita, selalu. Saya kemarin menggunakan contoh, misalnya milih baju ini yang kita pakai malam ini ya, itu pun kita mesti milih loh tadi. Kenapa kok milih ini bukan yang itu? Karena menganggap ini lebih baik. Kita kok mungkin lebih bagus penampilannya pakai ini, atau more comfortable, or whatever you do, tapi selalu merasa seperti ini. Yang lain bukannya jelek, tapi no, ini lebih baik, yang itu kurang baik. Itu terus setiap detik kita milihnya seperti itu. Makan ini menarik loh. Ini kita makan, ngunyah ini, belum selesai ngunyahnya, kita sudah lihat dalam piring, yang mana ya yang kita akan sendok. Kira-kira yang dipilih apa? Yang mana yang lebih enak? Atau paling enggak, kalau seperti adik saya, yang paling enak mesti yang paling akhir dia makan.
Nah, saya sengaja kalau dia begitu saya ambil yang paling enak. Marah-marah adik saya. Tapi intinya dalam hidup ini tidak pernah tidak kita ini milih di dalam milih yang lebih enak. Nah, ini jangan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ternyata ini diterjemahkan kebencian, keserakahan. Bukan. Just simple choosing what you like, what you don't like. Ini 24 jam. Sampai tidur pun. Pernah tuh tidur terus kita cari berubah posisi bantal. Ya, kira-kira kenapa? Kita merasa posisi baru ini mesti lebih nyaman daripada yang lain. So we always do it. And it's okay. It's okay. Buddha bilang tidak membuat kamu orang jelek. Tapi it's okay. Asal kita tahu bahwa dalam pertamanya milih kan, Borobudur menerangkan begini. Yang kedua, pasangan kedua, arogansi, kesombongan, yang ini iri hati cemburuan. Itu kalau kita berhubungan dengan di luar diri kita. Guess what happened? Kita ini selalu membandingkan diri kita dengan yang lain. Just to exist. Hanya untuk jadi Angie atau hanya untuk jadi Salim, untuk kita selalu membandingkan. Nah, kalau membandingkan itu apa yang terjadi? Kalau kita merasa kita lebih baik, lebih cakep, lebih kaya, lebih terkenal, arogan, sombong. Mungkin ya enggak, kamu bilang ini, tapi dalam hati, oh saya lebih baik dari kamu. Iya. Tapi kalau kita tidak lebih kaya, menganggap lebih bodoh, dianggap rambut saya kok kurang baik dibandingkan dengan yang lain, what do you do? Kamu iri hati, cemburu. Nah ini Buddha Dharma ini berani sekali loh, ngomong bahwa ternyata hanya 4 hal tadi loh, yang mengudak-udak kita terus. Kalau nggak milih yang mana yang kita maui atau kita nolak, atau kalau kita hubungan dengan yang lain, kita jadi sombong atau iri hati. Hanya itu saja sih. Makanya di Borobudur itu arcanya nerangkan, mengingatkan, kamu itu seperti itu loh. Dikungkung oleh 4 hal ini. Nah, kelihatan kedengarannya mudah sekali kan ya, kalau kita tahu. Tapi ini menjadi tantangan, kembali lagi pada waktu Buddha mengalami penggugaan, lalu beliau mengatakan, ini sukar sekali untuk you guys, sebab kamu itu sudah biasa punya konsep, punya cara berdiri, punya suatu anggapan untuk how you live. Nah ini di sini makanya kita ini paling sering teman-teman semua di sini ini kalau kita membicarakan Buddha Dharma selalu talking about our life, menggunakan hidup kita sendiri ini sebagai textbook karena memang luar biasa sekali. Nah di sini lalu dikatakan oke, lalu Buddha ini mengajarkan landasan, lalu pertanyaannya berikutnya, so how do we live? Come on, tell us. Itu sudah tahu itu caranya, itu kita tanya Buddha kan mesti ya, just tolong diberitahu dong. Makanya Buddha lalu mengatakan landasan pertama, itu kita harus tahu bahwa apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita tindakan, itu punya konsekuensi. Sebab Buddha mengatakan kan, tidak ada kebetulan, tidak ada hoki, tidak ada luck, tidak ada nasib, yang ada adalah paticca samuppada, berkaitan, ida paccayata, kekhususan ada begini,
berarti kalau kamu berbuat sesuatu, itu pasti kita akan mengalami imbasnya. Ini bukan sudah tertulis, bukan loh. Berarti punya tujuannya apa? Tujuannya supaya kita awas. Makanya kemarin itu tepat sekali waktu Pak Ismail ngomongkan bahwa misalnya meditasi ya, itu untuk hadir, untuk supaya selalu bisa lihat setiap saat apa yang terjadi. Itu tujuannya supaya kalau kita bertindak atau mau ngomong segala macam, mikir dulu dong. Ini akibatnya apa? Nanti. Nah, nanti juga diajarkan ternyata ada jurus-jurusnya. Dan inilah makanya di seluruh ajaran Buddha Dharma, landasan ajaran selalu diajarkan tentang karma. Karma ini bukan sudah pasti tertulis seperti itu, apalagi hukum sebab akibat ini bukan. Karma ini karma ini dari kata dasar ker, artinya action. Makanya menjadi bahasa Indonesia karya, kerja, katanya sama dari kata dasar. Jadi karma ini mengingatkan whatever you do, there will be consequences. Nah di sini juga nggak enaknya jadi orang Buddhis. Ini artinya yang tanggung jawab kamu. Nggak ada kok bilang, ya ini Dikong sudah kasih gini. Nggak ada. Nggak ada bilang, Tuhan yang sudah nulis. Nggak ada. Pokoknya kamu yang tanggung jawab nih. Apa yang kamu alami sekarang, ini adalah bekas-bekas atau kondisi dan situasi sehingga kamu akan mengalaminya sekarang. Itu dari sebab yang lain. Tapinya ini luar biasa pentingnya. Dalam Buddha Dhamma diterangkan, sekarang ini loh, saat ini. Bukan yang tadi kita ngomong aja. Penderitaan kita kan selalu kita mikir yang lewat dan cemas yang akan datang, right? Tapi kalau sekarang itu sebetulnya kita tidak menderitakan ya. Right now, we not. Ini loh kita gunakan supaya kita kalau semakin kita sadar, semakin kita tahu prinsipnya. Seperti kita tahu prinsipnya. Ini nanti kita akan diajarkan prinsipnya itu juga tidak sukar sebetulnya. Nah, ini paling sering kalau ngomong dengan Johnny ini selalu kembali seperti ini. Kalau Johnny nerangkan ke teman-teman yang tanya sekarang, selalu Johnny mengatakan gini. Prinsip supaya nanti kita ini tidak, kita kan tidak tahu ya, misalnya berbuat sesuatu ini, nah ini nanti baik atau tidak baik, nyaman atau tidak. Pertanyaannya ini kadang-kadang menggunakan kata yang tidak tepat. Misalnya ini perbuatan baik atau tidak. Di sini menariknya ya, dalam Buddha Dharma, baik atau tidak baik, ini tidak moralistik. Perbuatan baik itu yang nanti hasilnya nyaman. Perbuatan tidak baik itu yang nanti hasilnya tidak nyaman. Jadi, kalau kamu merasa tidak nyaman, ini hampir pasti ada sesuatu yang kamu perbuat. Makanya disebut tidak terampil, not skillful. Kata yang digunakan. Bukan right or wrong, tapi skillful and unskillful. Right? Nah, ini makanya kalau kamu bisa lihat begitu, then you know bahwa hidup ini kalau bisa skillful. Skillful apa? Ternyata mudah sekali. Skillful itu kalau bisa you bring benefit to others. Selalu bermanfaat buat yang lain. Kalau tidak bisa, jangan merugikan yang lain. Sudah itu saja. Ini yang disebut skillful. Jadi, pokoknya perbuat apapun, landasannya itu pasti hasilnya nyaman. Apakah berarti lalu hidup kita happy terus? No. Karena kita juga membawa hasil-hasil dari yang lalu. Nah, dalam hal ini, selama 20 tahunan ini, itu Johnny prinsipnya selalu seperti itu.
kalau mau apa-apa nggak pasti kan, ini mau kemana? Udah kita cari yang mana yang kira-kira seperti kita loh. Sebab belum tentu kita bantu orang lain, oh, itu orang lain senang atau membantu yang lain itu juga belum tentu loh. Ya kan? Tapi itu bukan persoalannya, persoalannya motivasimu yang ada dalam hati. Ini yang ditekankan sekali. Makanya landasan dari Borobudur ini juga tentang ajaran karma. Jadi Borobudur ini ya dalam lorong-lorong uh, ini di sini sama. Oke, good. Jadi Borobudur ini kalau kita lihat yang paling bawah yang biru muda ini adalah ajaran Karma Wibangga. Ini ada 160 relief yang sayangnya nggak bisa kita lihat karena pada saat ini itu memang ditopang oleh batu-batu 4 meter tingginya, 7 meter lebarnya di sekeliling supaya Borobudur itu tidak melorot yang kemarin saya cerita. Atas-atasnya ini ada cerita Jataka dan Awadana. Lalu paling atas dari lantai 1 itu yang disebut Lalita Wistara, ini adalah cerita dari para bodhisattva, career development of a bodhisattva, sampai nanti jadi Buddha. Ini untuk HR very important. Terus ini, if you want to be Buddha, this is the way. Ditunjukkan di sini sangat menarik. Ya, terus akhirnya nanti mengenai Gandavya Sutra. Semuanya mengenai sutra. Terus nanti ada stupa jala dan sebagainya. Bentuknya seperti ini. Jadi yang paling bawah itu nanti akan ada relief yang namanya Karma Wibangga. Atasnya itu ada ukiran-ukiran seperti itu, Jataka dan Awada. Ini saya pinjam kemarin waktu di Sinar Dharma, tadi pagi saya minta Amanda untuk insert this. Jadi sekalian promosi Borobudur. Sekali promosi Borobudur. Nah ini Johnny dan kita semua work very hard on this. We work very hard on this. Ambil foto-foto dan menerjemahkan sekali. Malam ini kita akan paling tidak membicarakan mengenai Karma Wibangga sedikit saja. And then we carry on untuk tanya jawab, right?